Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku yang solih, solihah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar online ya, dengan pelajaran akidah akhlak. Semoga dengan situasi seperti ini tidak mengurangi semangat kalian di dalam belajar. Dan kita mohon supaya apapun yang terjadi kita bisa ridho, bisa ikhlas menjalankan dan menerima yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kelas 11 materi akidah akhlak kita di bab pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ini melanjutkan materi di kelas 10 yaitu di bab awal itu tentang dua rukun iman yang dibahas di kelas 10 yaitu iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Sekarang di kelas 11 kita melanjutkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Iman, kita bahas tentang iman dulu. Menurut bahasa, iman berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan. Artinya membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman ialah kepercayaan di dalam hati, meyakini dan membenarkan bahwa adanya Tuhan dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Jadi yakin, percaya dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya materi ini lanjutan dari materi yang awal di kelas 10. Kalau kita sudah mantap dalam iman kepada Allah dan iman kepada malaikat, tentu iman kepada kitab ini akan sangat mudah kita terima. Kita bahas apa yang dimaksud dengan kitab itu. Kitab Allah adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, tujuan Allah menurunkan kitab-kitab itu agar digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia untuk menuju jalan hidup yang benar dan diridhoinya. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Seperti yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran itu bukan hanya bacaan saja. Al-Quran di dalamnya menjelaskan tentang petunjuk dan pedoman hidup kita. Kalau kita hanya baca saja Al-Quran, baca saja, apalagi tidak ada dasar iman kepada Allah, bahwa kita mendapatkan perintah untuk membacanya, maka hati-hati. Bacanya pun justru malah mendapatkan laknatan daripada Al-Quran. Kalau tidak didasari dengan iman kepada Allah. Kalau tidak didasari dengan membacanya itu karena Allah. Tujuan yang paling utama daripada Al-Quran diturunkan kepada kita adalah sebagai pedoman hidup. Kita belajar untuk membacanya, lalu setelah itu kita pelajari artinya, lalu kita pelajari makna yang ada di dalamnya. Pelajaran tersebut harus terus sampai kepada kita tahu bahwa tujuan hidup kita sudah dipedomankan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Sehingga tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk menjadi pedoman hidup kecuali kita merujuk dan kembali melihat arahan-arahan yang diarahkan oleh Allah yang sudah menciptakan kita dengan buku panduannya yaitu Al-Quran. Sebagaimana contoh kalau kita logikakan, ketika pabrik motor menurunkan motor, dia sekaligus menurunkan buku panduan untuk menjalankan atau menggunakan motor tersebut. Nah, Allah pun menciptakan manusia sekaligus menurunkan kitab atau buku panduan supaya manusia itu menjalankan hidup sesuai dengan keinginan yang menghidupkan. Jadi hidupnya manusia itu tidak sesuai dengan keinginan manusia sendiri. Jadi disesuaikan dengan keinginan hidup manusia. Yang padahal manusia dihidupkan ke dunia ini oleh Allah dan harus mau diatur oleh aturan Allah. Dan itu tercantum di dalam kitab-kitabnya, termasuk yang ada di dalam kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, yang harus kita imani, yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Lalu ada yang disebut dengan suhuf. Nah, ini wawasan lain daripada kitab-kitab yang seharusnya kita pelajari. Selain kitab-kitab dan Al-Quran, ada juga yang disebut dengan suhuf. Suhuf itu jamak daripada sahaifah atau halaman-halaman atau lembaran, ya. Mana jumlah daripada suhuf ini adalah 100 sahaifah. Suhuf adalah firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasul yang berisi hukum-hukum dasar sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan agamanya. Supaya ini diberikan oleh Allah kepada 3 orang nabinya, yaitu 60 kepada Nabi Sis alaihissalam, 30 kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan 10 kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam surat Al-A'la, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu dalilnya. Lalu ada dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah di surat An-Nisa ayat 136. Di sini tulisannya agak kacau nih. Tidak ada spasinya, jadi nyambung. Kalian bisa lihat di surat An-Nisa ayat 136. Ini untuk penguatan materinya, dalil-dalil nakli. Ada lagi surat Al-Maidah ayat 48. Lalu selanjutnya kita mengenali kitab-kitab yang sudah kita tahu mungkin tentang kitab yang diberikan kepada Rasul dan Nabi, yaitu ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Ini Bapak cepatkan materinya. Tinggal kalian lihat di slide yang Bapak sedang tampilkan. Intinya, kita harus iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, terutama kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus mengimani lalu menjalankan apa saja perintah-perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh yang tertulis di dalam kitab itu. Semaksimal mungkin kita usahakan untuk menjalankan apa yang diperintahkan di dalam kitab tersebut dan menjauhi apa yang dilarang dari larangan yang tercantum di dalam kitab tersebut. Sedikit yang Bapak jelaskan, nanti bisa kalian tambah dari materi-materi yang ada di sumber lain. Ini hanya penjelasan Bapak di awal saja, karena bukunya belum turun, jadi Bapak hanya menjelaskan sekilas. Tapi insya Allah materinya tentang iman kepada kitab-kitab Allah.
Nanti ambil kesimpulan oleh kalian sendiri. Yang penting kalian bertambah keimanannya kepada kitab Al-Quran. Bukan hanya saja dijadikan sebagai bacaan, tapi kita paham kepada maksud dan tujuan diciptakan atau diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk menjadi pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita. Ketika kita mau ditunjukkan kepada arah yang benar sesuai dengan yang menghidupkan kita, maka buku pedomannya adalah Al-Quran. Yang selain kita baca, harus kita imani dan harus kita ikuti arahan-arahannya. Oke, Bapak tutup dengan doa. Semoga keadaan ini bisa membuat kita semakin dewasa, dan apapun yang terjadi kepada kita, kita bisa menerima dengan ikhlas, ridho bahwa ini adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.